Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa podcast SMA 1 Demak dimanapun berada. Pada kesempatan hari ini kita akan ngobrol santai pada studio podcast SMA 1 Demak kaitannya dengan birokrasi pemerintahan. Karena kita ketahui salah satu unsur yang tidak kalah pentingnya adalah peran serta dari OPD termasuk pihak kecamatan-kecamatan untuk menyukseskan sebuah program visi misi dari kepala daerah. Dan pada kesempatan siang hari ini kita akan ngobrol santai dengan salah satu narasumber kita, dan beliau juga termasuk bagian dalam pelaksanaan kesuksesan visi misi kepala daerah, yaitu Bapak Camat Kebonagung. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Camat ya? Alhamdulillah. Sehat Mas Arojak. Gimana kegiatan hari ini Pak Camat? Alhamdulillah lumayan sibuk. Sejak pagi di kecamatan tadi kita melaksanakan apel 3 pilar. Jadi mungkin saat ini di wilayah Kabupaten Demak, kecamatan yang selalu konsisten melaksanakan apel bersama, apel gabungan 3 pilar, yaitu terdiri dari unsur kepolisian, dalam hal ini Polsek, kemudian unsur dari Koramil, dalam hal ini Babinsa juga, dan unsur seluruh pemerintah desa, termasuk di dalamnya adalah kecamatan. Jadi setiap tanggal 17 kita selalu melaksanakan apel gabungan yang dilaksanakan di halaman Kecamatan Kebonagung. Ya. Sehat Pak Camat ya? Alhamdulillah sehat. Iya, ini karena kita ketahui walaupun Demak itu masih level 1, tapi akhir-akhir ini dinamika varian baru ini agak lumayan naik, sehingga beberapa sekolah termasuk SD, SMP, dan SMA ada yang kemudian melakukan PJJ kembali. Kalau Kebonagung sendiri bagaimana Pak? Alhamdulillah, untuk vaksinasi anak sekolah, anak usia 6 sampai 11 tahun dan seterusnya, hampir cakupannya sudah mencapai sekitar 90% lebih. Dengan demikian tidak mengkhawatirkan sebenarnya kalau dilaksanakan pembelajaran tatap muka, tetapi bagaimanapun juga kita tetap loyal kepada pemerintah, masih ganjil genap. Ganjil genap sebagian sekolah-sekolah, hari ini misalnya yang misnya ganjil, untuk yang besok yang genap, dan seterusnya. Berarti Pak ya, 50-50, 50% kira-kira ya, seperti 50%. Itu Pak. Mungkin di Demak dan wilayah-wilayah lain juga sama, ya kan? Sama. Iya. Ini Pak Camat, kita mendatangkan jenengan ke sini supaya para pemirsa podcast khususnya kelas 12 pelajar ya, kelas 11 tahu sebenarnya apa sih sebenarnya tugas seorang camat kan gitu. Nah, kebetulan nanti kita ingin sedikit menggali materinya tugas utama dari seorang Pak Camat. Nah, sebab Pak Camat itu bisa saya katakan tangan kanan kebijakan penyampaian visi dan misi serta program di level kabupaten, sehingga mampu atau tidak menerjemahkan ya termasuk peran serta Pak Camat juga ya, pihak kecamatan. Nah, kalau melihat tugas fungsi pokoknya Pak Camat itu apa Pak sebenarnya? Kita harus mengaca dari yuridis dulu, bahwa kita tetap berpedoman pada undang-undang dari pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait Undang-Undang Desa. Kalau bicara tentang undang-undang itu, otomatis kita tidak lepas dari pemerintah kecamatan. Pemerintah kecamatan itu merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten, dalam hal ini bupati dan wakil bupati. Inti tugas pokok sebuah pemerintahan itu adalah mensejahterakan, meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Peningkatan itu tentunya tidak bisa serta-merta dari pemerintah pusat langsung ke masyarakat, kan tidak bisa. Harus melalui kecamatan. Itu filosofinya dulu. Jembatan istilahnya, jembatannya. Jembatannya. Bagaimana seorang camat
Camat adalah, kalau kecamatan, kita bicara kecamatan itu adalah sebuah organisasi pemerintah desa, pemerintah daerah, OPD. OPD ya. OPD. Kecamatan itu salah satu OPD yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Kalau tugas-tugas camat sebagaimana diatur dalam PP nomor 17 tahun 2018, di situ dijabarkan banyak sebenarnya. Salah satunya, bukan salah satunya, diantaranya misalnya camat memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat misalnya. Camat melaksanakan tugas dalam hal pelayanan pemerintahan, pelayanan dasar baik itu kesehatan maupun pendidikan, pelayanan publik, termasuk Binwas. Binwas dalam hal ini adalah pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Itu. Iya. Jadi kalau camat itu berarti setara dengan kepala dinas. Kalau OPD tadi Pak menyebutnya, Pak Camat tadi. Sama-sama OPD, tapi eselonnya beda. Oh, kalau camat eselonnya berapa, Pak? Eselon 3A. Oh, eselon 3A. Masih di bawahnya. Oh, ya, masih di bawahnya, walaupun juga punya kewenangan yang sama, hampir sama dengan OPD. Kalau OPD lebih spesifik ya. Oh, gitu. Misalnya untuk OPD Dinas Pendidikan, dia pasti fokusnya di bidang fokusnya, lokusnya di Dinas Pendidikan gitu ya. Cuma mereka lebih luas, tanggung jawabnya di lingkup kabupaten. Dinas Kesehatan misalnya, dia pasti terfokus pada bidang kesehatan. Tetapi dia ruang kerjanya di tingkat level kabupaten. Sekabupaten. Kalau kecamatan itu hanya level kecamatan. Terbatas wilayahnya, Pak ya. Kita punya wilayah yang terbatas. Tapi punya enggak istilahnya pagu anggaran enggak, Pak? Seperti kalau dinas kan punya, atau pagu anggarannya ikut ke sekda atau ke staf atau berdiri sendiri, Pak? Kalau kecamatan itu. Karena kecamatan sesuai dalam peraturan pemerintah itu merupakan OPD, organisasi perangkat daerah. Berarti kecamatan itu memiliki pagu anggaran sendiri, lebih mandiri, memiliki RKA maupun DPA sendiri. Berdiri sendiri masing-masing, Pak ya. Betul. Kalau ini boleh tahu, Pak, untuk wilayah Kebon Agung ini pagu anggarannya berapa 2022, Pak ini? Pagu anggaran kita yang kita kelola itu rata-rata sekitar 400-an juta. 400 juta. Jadi kalau dibandingkan dengan desa jauh. Padahal desa di atas 2 miliar. 2 miliar, Pak. Apalagi Kebon Agung ya, Pak ya. Kebon Agung ya rata-rata di atas 2 miliar. Karena pertanian juga bagus ya, Pak ya. Didukung dengan PAD. PAD lelang desa itu, Pak ya. Betul. Bagaimanapun juga perlu diketahui oleh para siswa dan pemerhati podcast bahwa sumber-sumber pendapatan desa itu kan macam-macam. Iya, betul. Yang pertama bersumber dari PAD, pendapatan asli desa, yang biasanya itu lelang bodo desa. Iya, betul. Maupun BUMDes, manakala desa itu memiliki BUMDes. Yang kedua bersumber dari dana desa. Yang ketiga bersumber dari alokasi dana desa atau ADD. Yang keempat bersumber dari dana transfer lain. Bisa itu aspirasi, bisa bankub dan seterusnya. Gitu. Nah ini kalau boleh tahu Pak Camat ini berapa tahun jadi camat? Biar untuk camat itu terus terang merupakan pegawai karir, pegawai negeri, otomatis pegawai negeri. Ya? Kami sudah mengabdi itu sekitar di pegawai negeri 28 tahun. 28 tahun. Kemudian di pemerintahan ini sekitar 9 tahun. Jadi sebelum kami menjabat sebagai camat Kebon Agung, dulu saya pertama kali diangkat di pemerintahan itu sebagai sekcam, sekretaris kecamatan di Kecamatan Kebon Agung 1 tahun, kemudian dimutasi sebagai sekretaris kecamatan di Kecamatan Karangaren 2 tahun. Setelah 3 tahun sebagai sekcam, alhamdulillah kami dipercaya oleh Bupati, dilantik dan diberi tugas untuk sebagai camat di Kecamatan. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 2017. Oh, 2017 mulai ditempatkan di Kecamatan Kebon Agung, betul, Pak ya. Betul. Awal itu. Awal. Iya. Terus kemudian bagaimana sih Pak tugas
seorang camat di dalam melakukan pembinaan terhadap desa, ya kan? Karena desa ini kan juga tidak bisa yang namanya lepas dengan kantor kecamatan, Pak. Betul. Tugas di antara tugas dan tanggung jawab seorang camat adalah binwas, yaitu pembinaan dan pengawasan. Seperti diatur dalam perda itu. Perlu diketahui pembinaan ini dan pengawasan ini meliputi yang pertama adalah pembinaan dan pengawasan roda pemerintahan di tata kelolanya, Pak, ya. Tata kelola itu yang pertama. Yang kedua adalah pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Ya. Yang ketiga, pengawasan terhadap aset desa. Yang keempat, pengawasan terhadap pelayanan pemerintahan desa. Itu paling tidak fungsi-fungsi pengawasan camat terhadap desa. Di samping juga banyak fungsi seperti melakukan fasilitasi, kemudian bimbingan teknis dan seterusnya. Ya, ini Pak, kalau boleh tahu Pak, ini kalau saya lihat di media Pak, bahwa setiap kecamatan ini melakukan improvisasi Pak. Betul. Pengembangan ada, misalnya seperti bonang gitu Pak, bonang terbang, kemudian kalau guntur apa dan seterusnya. Kalau Bonagung punya tagline enggak itu Pak? Oh ada. Inovasi yang kami kembangkan di Kecamatan Kebonagung sebenarnya adalah kita kalau panjenengan revogia itu hal yang sangat bagus sebenarnya. Revogia hampir semua pertanian di wilayah Kecamatan Kebonagung sekarang alhamdulillah untuk penanggulangan hama-hama itu sudah secara alamiah. Artinya hama-hama itu sudah mereka diperangkap dengan bunga-bunga revogia. Iya, betul. Hampir di semua sudut-sudut di pinggiran persawahan pasti ada pengembangan revogia. Itu yang pertama. Yang kedua perlu diketahui bahwa sekarang sudah 2 tahun ini Kecamatan Kebonagung menggenjot di sektor UMKM. Jadi produk-produk logam, perhiasan lewat Ersat, Bapak Ersat itu betul-betul forum Demak Kreatif betul-betul ada dan berkembang dan mampu menyerap tenaga kerja. Itu yang sektor UMKM yang berbasis pada logam. Sehingga seharusnya Kabupaten Demak tidak usah belanja tentang aksesoris dari ibu-ibu itu di kabupaten sebelah, di kabupaten sebelah maupun di Jogja tidak perlu, tetapi produk-produk yang kami hasilkan dari Kecamatan Kebonagung sudah sangat bagus dan berkualitas. Itu yang pertama. Di sektor olahan pertanian, hasil pertanian. Kalau di Jogja itu khasnya apa, Mas Rojak? Khasnya oleh-oleh. Jogja itu ya Wingko ya, apa itu Pak? Yang dari kan saya panggil buru itu Pak. Kacang hijau itu loh, ada yang merek 33. Itu apa itu namanya? Iya. Yang bahan dasarnya dari tela. Bukan, dari kacang hijau. Kacang hijau. Sekarang beberapa desa sudah mulai memproduksi itu. Memproduksi itu artinya apa? Ada 3 desa yang didanai lewat dana desa, mengirimkan para pemuda-pemudinya untuk kita kursuskan di Jogja. Di kursus bagaimana cara mengolah hasil pertanian terutama kacang hijau, sampai pada pengemasan. Kemudian kita panggil pulang, kita belikan alat-alatnya sekaligus untuk memproduksi. Hanya saja pemasarannya kita lempar lagi ke Jogja. Meskipun produksinya adalah produksi dari Kebonagung. Itu. Nah, berarti memang bagaimana kemudian potensi yang ada di desa ini termasuk juga bisa ditonjolkan gitu Pak ya. Masuk mungkin Pak Camat juga punya ya untuk membackup itu Pak ya, desa-desa yang kemudian harus ditonjolkan seperti itu atau bagaimana? Betul. Meskipun dalam RPJMD Ibu Bupati ini kan One Village, One Product. Kami sebenarnya itu sudah 3 tahun yang dulu sudah melangkah. One Village, One Product. Setiap satu desa itu memiliki ciri khas produk sendiri-sendiri. Misalnya Desa Telogose misalnya, produk unggulannya misalnya olahan belut misalnya.
keripik belut. Kemudian misalnya untuk babat misalnya. Babat itu ada semacam kerajinan yang terbuat dari kayu, Mas Royak. Itu sangat bagus sekali. Itu miniatur makam Katilangu, miniatur Masjid Agung Demak. Kalau di Borobudur, masyarakat sekitarnya itu mampu memproduksi hasil-hasil kerajinan yang bisa dijual, di tempat kami sudah mulai seperti itu. Sudah gelagatnya ada mulai nampak Pak ya? Dan sudah dijual di sepanjang Katilangu. Itu adalah produk-produk dari Desa Babat. Kalau ada miniatur Masjid Agung Demak, nah itu produk dari warga kami. Warga Kebon Agung Pak ya? Nah, dari pemirsa podcast yang dibicarakan tadi itu ada Babat, Telogosaya itu adalah yang di bawah Pak Camat ya. Siap, jadi barangkali pemirsa podcast yang belum tahu Babat itu mana kan gitu. Oh, Babat salah satu desa di wilayah Kecamatan Kebon Agung. Nah, kalau tadi Pak Camat itu bilang ada Telogosaya, ada Babat. Ada berapa Pak di desa yang masuk dalam Kecamatan Kebon Agung Pak? Karena Kebon Agung itu kan kecamatan baru Pak, pemekaran. Betul. Untuk Kecamatan Kebon Agung ada 14 desa. Memang Kecamatan Kebon Agung merupakan kecamatan yang paling muda. Itu merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Dempet. Dulu Kecamatan Dempet perlu kita ketahui kan ada 30 desa besar. Karena mungkin dirasa terlalu besar untuk mengurus 30 desa, maka dilakukan pemekaran pemecahan. 14 desa yang ada di selatan Sungai Jajar itu masuk Kecamatan Kebon Agung, tetapi 16 desa itu masuk Kecamatan Dempet. Tetapi perlu diketahui, meskipun Kecamatan Kebon Agung itu paling muda, untuk prestasi insya Allah tidak akan kalah. Contoh misalnya, pada di awal Januari tahun 2022, Kecamatan Kebon Agung dinobatkan kecamatan yang paling tercepat lunas pembayaran pajak. Jadi bisa diketahui bukan hanya setahun itu, Mas Royak. Sebelumnya juga. 5 tahun berturut-turut. 5 tahun berturut-turut, Kecamatan Kebon Agung itu kecamatan yang paling cepat dan lunas 100% bayar pajak. Karena desanya sedikit mungkin Pak. Bukan, manajemen butuh. Manajemen Tidak bisa seperti itu. Terus gimana Pak? Sentuhan-sentuhan camat di dalam mengatur dan manajemen percepatan pembayaran pajak itu Pak? Perlu diketahui kita harus memberdayakan dengan seluruh kekuatan elemen yang ada. Kalau camat hanya duduk di depan atau di belakang meja, ya kita habis. Kita bisa memanfaatkan semua organisasi masyarakat yang ada. Contoh misalnya NU, Muhammadiyah, NU dan Banum-Banumnya itu kan sangat efektif di sana. Ada MWC-nya di situ. Sampai ke Ranteng, ada Fatayat, Muslimat, Banser, Ansor dan seterusnya. Begitu kita memasuki di situ, kita minta tolong, pasti para kiai tadi akan mensosialisasikan misalnya, oh ini MT pertama Pak Camat menghendaki lunas pajak 80%. Pasti mereka akan. Berarti Pak Camat melakukan media dan pendekatan dengan tokoh masyarakat, Pak. Betul, ya? Di samping media sosial. Dan memang ada. Berarti ya memang sangat dekat dengan ormas-ormas ya Pak yang di Kebon Agung ya, termasuk tadi kok MWC, Banom dan seterusnya itu Pak ya. Ya, alhamdulillah di organisasi Nahdlatul Ulama saya di MWC-nya termasuk wakil ketua Tanfidiyah. Kalau suriahnya itu Bapak Kiai Haji Maskuri Syahri, ketua Tanfidiyahnya itu Bapak Kiai Saiful Mujab, wakil ketua Tanfidiyahnya adalah saya. Itu di Nahdlatul Ulama. Kemudian di IPHI, alhamdulillah saya termasuk yang membidani lahirnya organisasi IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kebon Agung. Dan kemudian kami juga yang membentuk kepengurusan bersama teman-teman yang lain setiap ranting-ranting. Jadi setiap ranting-ranting di desa-desa kita bentuk bersama dengan teman-teman kepengurusannya, termasuk NU-nya. Saya terlibat aktif dalam pembentukan kepengurusan sampai ke ranting-ranting. Jadi tidak hanya aktif di birokrasi pekerjaan, tapi
kegiatan sosial, organisasi sosial juga termasuk aktif juga Pak Camat itu ya? Betul. Karena memang cukup membantu Sangat membantu. Tugas-tugas seorang camat Pak ya? Sangat membantu. Camat jauh dengan tokoh masyarakat kita habis. Padahal, siapapun kalau kita itu ditempatkan di mana, kita jauh dengan para ulama, tokoh masyarakat, kita sangat kesusahan dalam melaksanakan tugas dengan baik. Padahal yang mampu salah satu menjabarkan visi misi program Bupati, kepala daerah atau bupati wakil bupati termasuk camat itu ya. Iya, wajib. Jadi peran sertanya sangat urgent sebenarnya. Betul, ya? sangat strategis. Sangat strategis. Kalau seorang camat tadi begitu floor di masyarakat, dekat dengan warga, dekat dengan para alim ulama, dekat dengan tokoh masyarakat, tidak ada hal yang sulit. Contoh vaksinasi. Vaksinasi ketika mengalami kesulitan untuk para santri. Ya, awal-awal dulu Pak ya. Ya, para santri. Iya. Dulu kan ada penolakan. Iya, tidak hanya para santri, termasuk masyarakat juga. Masyarakat, wah itu kalau disuntik nanti mati itu nanti dan seterusnya. Iya. Atau, maka kita minta tolong di organisasi kepada para alim, para ulama. Tolong bahwa vaksinasi itu gini. Kita beri penjelasan dari hati ke hati. Dan kami, saya sudah divaksin. Misalnya. Dan tidak apa-apa. Tidak ada efek apapun sih. Begitu bisa meyakinkan, maka esok harinya semua santri akan ikut vaksin. Santri kalau sudah divaksin, berarti masyarakat juga akan ikut juga. Ya. Kalau boleh tahu, kalau Pak Haryanto bicara vaksinasi di Kebun Agung, prosentasenya berapa Pak? Yang minimal yang sekarang itu yang vaksin kedua. Kalau vaksin ketiga ini kan belum begitu masif Pak. Ya, untuk wilayah Kecamatan Kebun Agung, vaksinasi yang pertama, untuk vaksinasi yang pertama persentasenya sekitar 75-76%. Jadi kita masih ini terus melakukan vaksinasi setiap hari. Kemudian untuk vaksinasi yang kedua, persentase kita sudah 57%. Target kita adalah 60%. Sedang untuk vaksinasi yang ketiga, booster, tadi rapat terakhir masih kisaran 9%. Karena Pak Camat itu di dalam konteks wilayah itu kepala gugus tugas COVID atau? Kita penanggung jawab Satgas. Oh, penanggung jawab Satgas. Kecamatan. Salah satu tugasnya untuk kita diberi beban oleh pemerintah mestinya adalah yang bertanggung jawab terhadap berhasil dan tidaknya penanggulangan COVID ini. Bagaimanapun juga segala daya upaya itu agar COVID ini tidak menyebar kemana-mana. Itu salah satu tanggung jawab kecamatan. Termasuk salah satu upayanya di samping progres adalah juga vaksinasi tadi harus sukses di wilayah. Pak Camat, tadi Pak Camat di awal-awal menyampaikan bahwa camat itu adalah jabatan karir. Betul. Iya. Iya. Saya tuh melihat Pak, pengamatan saya itu kok Pak Camat itu kadang lama banget. Ada yang kecamatan satu pindah kecamatan lain, kecamatan berikutnya kok sampai kadang mau mengganti camat. Nah, sebenarnya itu ada regulasinya enggak Pak? Jadi seorang camat atau memang itu menjadi kewenangan penuh oleh kepala daerah? Kalau masalah mutasi, iya, promosi dan seterusnya itu kan ada mekanismenya. Iya. Ada mekanismenya, biasanya ada asesmennya dan seterusnya. Tetapi perlu diketahui memang mestinya banyak pertimbangan. Pertimbangan satu mungkin kebutuhan dari salah satu OPD bagaimana. Yang kedua juga kecukupan dari tenaga. Perlu diketahui sekarang itu untuk tenaga yang strategis semacam itu kan banyak yang kosong ya karena pensiun. Betul, ya. Dan itu juga mungkin banyak pertimbangan. Kenapa seorang camat masih lama di kecamatan itu dan yang lain begitu cepat? Ya di samping juga kemampuan kecakapan dan kemampuan. Tanpa kita cakap, cerdas dan mampu, ya kita susah karir kita. Enggak. Kalau misalnya Pak Camat ya, Pak Haryanto jadi camat Kebun Agung terus kemudian dipindah di Dempet misalnya, itu bagian promosi atau apa Pak? Karena eselnya sama, hanya pindah wilayah. Itu saya kira sekedar penyegaran. Oh, penyegaran. Karena sama-sama tetap eselonnya sama. Sepanjang dia jabatannya masih camat, misalnya yang pertama dia sebagai camat Kebun Agung,
kemudian dia bergeser di Kecamatan Dempet, itu eselonnya tetap eselon yang sama 3A. Itu penyegaran. Memang kadang-kadang dibutuhkan sebuah penyegaran agar kita semakin fresh dengan lingkungan yang baru, dengan suasana yang baru. Tetapi itu bukan promosi. Promosi itu manakala misalnya seorang camat yang semula camat eselon 3A naik jabatan ke eselon 2 misalnya, itu berarti yang bersangkutan dipromosikan. Gitu. Karena saya kadang lihat itu Pak Camat di Kecamatan A nanti pindah di Kecamatan B, pindah ke Kecamatan C, Kecamatan D. Berarti memang dia kelas segar dari segar kan? Karena ada apa saya lihat di termasuk di Demak itu. Ya, kalau masalah itu sudah kewenangan dari pekerja kaca. Mungkin tim dari sana menilainya bagaimana. Kalau mau menilai seseorang yang bersangkutan dirasa mungkin masih dibutuhkan di kecamatan yang lain, mungkin ya dipertahankan di kecamatan yang lain karena kebutuhan tadi, Pak, tetapi karena dirasa mereka itu memiliki kecakapan yang dibutuhkan di sebuah OPD yang naik eselonnya, mungkin juga dia akan dipromosikan. Kalau ini Pak Camat, kalau Pak Camat dulu dari ASN Pak ya? ASN, nah, betul. Ini kan juga ada yang kemudian dari IPDN Pak? Iya betul. Iya, dari Semarang atau Demak barangkali kan ada. Iya betul. Nah, ini apakah memang kalau IPDN itu masuk ke satu daerah kan sangat punya potensi Pak ya? Betul. Nah, kan semua ASN sebenarnya juga punya potensi sebenarnya. Betul, nah, betul. Ada enggak perbedaan antara input dari IPDN dengan ASN yang hasil seleksi terbuka itu Pak? Sebenarnya begini Mas Royak, yang namanya kecerdasan, kehebatan, leadership, leadership yang sebenarnya itu adalah di hutan belantara di masyarakat. Hebat di kampus belum tentu hebat di masyarakat. Gitu. Sakit jenengan terjemah di sini. Betul. Meskipun memang kalau dari output lulusan suatu pendidikan, lembaga pendidikan yang bagus, tentu dia akan lebih bagus. Misalnya IPDN. Kalau IPDN memang dia otomatis untuk pemerintahan, ilmu pemerintahan tidak diragukan. Tetapi perlu diketahui ada aturan yang terbaru sekarang dari Mendagri untuk menjabat seorang camat yang dia bukan dari IPDN, bukan lulusan IPDN, diwajibkan untuk mengikuti pendidikan teknis camat. Jadi ada pendidikan teknis camat. Di situ nanti dia akan mendapatkan sertifikat apakah dia memiliki kecakapan sebagai camat atau tidak. Jadi di situ akan terbit dari Kementerian Dalam Negeri. Layak atau tidak gitu ya dari Kementerian Dalam Negeri gitu ya. Karena jabatan camat itu spesifiknya kan di pemerintahan. Betul. Dan tidak mudah kan kita manajemen tata kelola pemerintahan itu. Kalau di Demak dari 14 kecamatan ada enggak Pak Camat yang outputnya dari PDN Pak? Semasanya jenengan ini? Banyak. Banyak. Termasuk siapa Pak? Yang Camat Bonang itu adalah alumni dari IPDN. Camat Wedung alumni IPDN. Kemudian Merangin juga sama. Banyak juga. Yang sekarang yang pada level sekcam atau kapi juga banyak. Sudah sama. Nah, ini Pak, saya terakhir Pak ini untuk untuk menanyakan sejauh mana kedekatan jenengan dengan masyarakat Kebon Ageng. Ada jumlah warga berapa di wilayah Kecamatan Kebon Ageng Pak? Jumlah penduduk Pak. Terima kasih. Jumlah penduduk di wilayah kami sekitar sekarang hampir 60.000. DPT Pak? Bagaimana? DPT yang daftar pemilih tetap yang punya pemilu Pak. Kalau pemilih tetapnya itu sekitar 35 ribuan. 35 ribuan. Berarti Pak Camat ini betul-betul tahu secara detail ya Pak ya? Ya, kita harus menguasai di lapangan betul. Setiap desa itu ada jumlah penduduk berapa, persentase kemiskinannya berapa, persoalannya ke apa. Jadi segmentasi tentang persoalan di desa itu seorang camat harus mengetahui betul. Karena Pak Camat itu mengetahui betul, ini saya sedikit singgung Pak ke masalah yang lain, tapi masih ada relevansinya dengan tugas sebagai seorang camat. Beberapa mungkin setiap tahun ada yang namanya pilihan perangkat desa Pak. Iya betul. Iya kan? Iya. Bahkan termasuk Demak itu kan dalam konteksnya kan pernah gonjang-ganjing. Iya. Bahkan ada yang sampai ke
Mahkamah PT UN dan seterusnya kan gitu, Mahkamah Agung dan seterusnya. Nah, sebenarnya ada enggak Pak tugas untuk melakukan satu atau menjadi bagian daripada Pilprades ini atau tidak Pak sebenarnya? Karena tadi kan salah satu tugas dan fungsi camat adalah Binwas. Ya, kan betul. gitu. Camat di dalam Pilprades, pilihan perangkat desa, itu diatur dalam Perda nomor 1 tahun 2018. Di pasal 37, di situ camat diberi kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Kemudian termasuk di dalamnya adalah bimbingan teknis, fasilitasi, bahkan secara teknis di Perda yang terbaru ini, Perda nomor 8 tahun 2020 diberi kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi. Apakah seorang camat mengeluarkan rekomendasi menolak ataukah menerima dari hasil seleksi? Sampai ke situ. Sampai ke situ kewenangannya ya? Iya. Iya. Kita nggak terasa nih Pak Camat, waktu kita sudah jam 2 lah. Iya, asik. Iya. Karena sudah ngobrol itu kadang lupa waktu Pak Camat. Betul Mas Riyad. Ya, ini terakhir Pak Camat, minta sedikit closing statement untuk pemirsa podcast biar masyarakat Demak khususnya dan umumnya yang nonton ini lebih termotivasi dari Pak Camat Kebon Agung. Terima kasih seluruh pemerhati podcast, khususnya adik-adik kelas 12, 11, 10. Ini menambah wacana adik-adik tentang pemerintahan. Bahwa pemerintahan di samping ada pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan, pemerintahan kabupaten, kemudian provinsi dan pusat, kecamatan juga sama. Tugas-tugas seorang camat sangat strategis di sini, terutama dalam hal pembinaan dan pengawasan tata kelola pemerintahan di desa. Silakan adik-adik bila ada waktu bisa berkunjung di kecamatan. Di kecamatan banyak sekali bagian-bagian. Ada para kasih pemberdayaan masyarakat, kasih pemerintahan, kasih kesra, kasih pelayanan, semua akan menyambut dengan baik. Ternyata tanpa kecamatan rasanya susah. Tujuan mulia sebuah negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat itu susah, karena untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa, fungsi camat adalah sangat strategis. Ya. Terakhir Pak Camat sebelum kita tutup, banyak suka atau banyak dukanya jadi seorang camat? Karena jujur, saya menyukai. Saya orang lapangan Bapak. Saya orang lapangan, saya tidak bisa terlalu lama duduk di belakang meja. Saya bukan seorang administrasi yang baik. Tidak ABS ya, Pak sedang gitu ya? Tidak, saya orang lapangan. Saya lebih baik melayani warga kami dengan setulus-tulusnya. Kami akan mendedikasikan dan mewakafkan. Saya dulu pernah semacam itu. Saya akan mewakafkan sisa hidup saya untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat di mana saya akan ditempatkan. Dan mungkin banyak orang yang belum mengetahui, saya sudah menyediakan liang kubur untuk diri saya. Jadi saya itu sudah menggali liang kubur, Mas Riyad. Jumlahnya 6 sudah saya gali. Kok 6? 1 untuk saya, 1 liang kubur, 1 untuk istri tercinta saya. 2 untuk anak saya yang alumni sini juga, alumni SMA dua-duanya, dan 2 untuk orang tua saya. Kenapa saya harus menyediakan kuburan kuburan agar saya tidak terlalu gila dengan jabatan, saya tidak gila dengan harta benda, tetapi sisa hidup saya untuk total mengabdikan kepada warga kami. Gitu. Terima kasih, luar biasa dedikasi Pak Haryoto selaku Camat Kebon Agung. Mudah-mudahan karir Pak Haryoto semakin sukses. Amin. Amin Mas. Satu kata Pak Camat, podcast SMA 1 Demak gimana Pak? Luar biasa. Untuk podcast SMA 1 Demak ini saya kaget ya. Betul-betul seperti studio radio. Tetapi seharusnya ini ada bantuan mungkin dari Pemda atau dari yang lain agar lebih modern lagi. Tetapi bukan itu ya. Keaktifan kami selalu memantau
tentang kegiatan podcast SMA 1 ini, tapi luar biasa. Para pengelolanya luar biasa. Ini bisa ditiru oleh SMA di seluruh Indonesia. Iya, terima kasih Pak Camat atas support dan dukungannya. Dan terima kasih juga bisa hadir di tengah-tengah ruang studio podcast SMA 1 Demak, Pak Camat. Iya. Demikian pemirsa podcast SMA 1 Demak, obrolan kita dengan salah satu camat di Kabupaten Demak, tepatnya yaitu Camat Kebun Agung, Pak Dr. Andes Haryoto MM. MH. Oh, MH. Demikian pemirsa, mudah-mudahan kita selalu taat protokol kesehatan dimanapun berada, tetap pakai masker, jaga jarak dan hindari kerumunan. Karena kita di studio ini tidak pakai masker karena kita sudah sehat. Pak narasumber juga sudah menyatakan sehat dan pernah di swab juga Pak yang terakhir Pak ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel SMA 1 Demak. Akhirul kalam wa wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.